Shalom Khabrin. Kita akan mulai pelajaran kita sore ini untuk belajar The Book of Genealogy, Eksegesis Peshat, Kitab Kejadian pasal 1 yang masuk pada Parashat Bereshit. Ya, Parashat itu adalah Torah portion. Nah, portionnya di mana? Portionnya di Bereshit. Ya, satu parsha yang paling pertama dalam Alkitab kita. Bereshit, Perek, Aleph. Bruchim habaim beshem Adonenu, Yeshua HaMashiach. Kita akan belajar tentang buku ini. Juga pembahasan tambahan dari hal-hal itu. Buku utama saya yang saya pakai untuk membahas buku tersebut, referensinya yang utama adalah buku dari Rabbi Jonathan Sacks untuk Genesis, The Book of Beginning, ini yang utama, atau juga The JBS Torah Commentary. Tentu saja yang terpenting adalah Kumas. Ya. Oke, itu rujukan utamanya. Ada juga rujukan tambahan. Ini adalah sistem terjemahan baru, The Book of Moses. Ya, itu saja yang utama. Yang lain-lainnya tambahan. Tapi Anda tidak harus punya buku-buku ini karena intisarinya sudah akan kita pelajari di kelas ini. Kita mulai dengan Sidur sebelum memulai kelas kita ya. Tefilat Avinu Malchinu. Avinu Malchinu. Chanenu Vanenu. Kien Banu Masih. Aseh imanu sedekah vachesed vehushinu. Amin. Dalam Sidur ini dikatakan bahwa Allah kita adalah Avinu Malchenu. Jadi kenapa Tuhan diberikan gelar sebagai Avinu? Nah, Alkitab kita adalah Alkitab yang sangat patriarkal. Jadi menganggap segala sesuatu berasal dari maskulin. Termasuk Allah kita dirujuk dengan maskulin. Dan memang benar nanti kita akan belajar bahwa muasal dari manusia adalah manusia laki-laki. Bahkan istri Adam itu tidak diciptakan terpisah, tetapi diambil dari laki-laki. Maka Adam adalah mula dari genealogi manusia. Dan Tuhan yang menjadikan manusia itu. Maka Allah kita disebut Avinu. Nah, setelah itu Allah kita juga disebut Malchenu. Kenapa? Allah diberi gelar Malchenu, Raja kami. Karena Allah itu pencipta alam semesta. Jadi dia pemilik alam semesta. Nggak ada yang lebih kaya dari Allah kita. Karena dia yang memiliki segalanya, yang menciptakan segalanya. Dan kita akan mempelajari kitab yang paling mula, yaitu kitab Bereshit. Terjemahan harfiahnya adalah in a beginning. Ini harfiah ya, tapi Anda lebih mengenal bahwa terjemahan untuk Bereshit ini adalah in the beginning. Enggak apa-apa, nanti kita pelajari. Antara terjemahan kontekstual atau terjemahan yang bisa dimengerti dan terjemahan harfiah. Nah, kitab Bereshit adalah kitab atau sefer, ya, Toledot. Jadi
Kitab Kejadian adalah the book of genealogy. Kitab mengenai silsilah. Silsilah tentang apa? Silsilah tentang apa saja. Apa saja yang kita temui di alam semesta ini, silsilahnya adalah dari kitab Kejadian. Muasal, catatan asal muasalnya itu semuanya dari kitab Kejadian. Cara kita nanti akan mempelajari membaca Alkitab itu adalah membaca dengan sistem membaca Peshat, termasuk eksegesis Peshat. Apa itu eksegesis Peshat? Jadi istilah eksegesis itu adalah mengambil keluar dari yang di dalam. Nah, kalau memasukkan ide pada Alkitab kita itu namanya eisegesis. Ya. Nah, apa itu tentang eksegesis Peshat? Nah, barangkali kalau yang pernah mengikuti kelas saya, baik di kelas langsung ataupun melihat rekaman dari YouTube yang sudah beredar, Anda sering melihat saya menerjemahkan ini. Ya, karena ini saya mau pembahasan kita memang sejak mulanya, maka saya akan menjelaskan kembali apa itu Pardes Exegesis. Nah, Pardes. Ada yang tahu artinya Pardes? Firdaus. Ya. Pardes. Seperti Firdaus. Pardes ini adalah singkatan. Yang pertama adalah P-nya Peshat. Yang langkah kedua, R-nya ini adalah Remesh, kemudian D-nya ini adalah Derash, S-nya adalah Sot. Nah, peserta kelas ini saya yakin ada banyak yang sudah melayani menjadi guru atau menjadi pengkhotbah atau bahkan mahasiswa-mahasiswa teologi yang sudah belajar tentang hermeneutika, ya. Ilmu hermeneutika yang sudah Anda kuasai, atau jika Anda sudah berkhotbah, berarti Anda sudah menguasai dua tahap ini. Ini adalah ilmu yang sudah Anda kuasai. Bapak-bapak pendeta, guru-guru, mahasiswa teologi sudah menguasai ini. Kalau Anda sudah berkhotbah, Anda sudah menguasai ini. Apa itu remes? Nah, remes itu adalah mempelajari Alkitab atau secara lambang-lambang. Mempelajari alegori, bahasa-bahasa alegori, lambang-lambang. Nah, Anda sudah tahu di sini kan. Nah, deras itu to inquire, jadi mencari. Atau lebih gampangnya saya mengartikan deras ini adalah tahapan menafsirkan. Nah, kalau Anda sudah berkhotbah pasti sudah ada tafsiran di situ. Berarti ilmu deras di sini Anda sudah menguasai. Nah, kata deras ini berhubungan dengan midrash. Nah, midrash itu adalah kitab pemahaman Alkitab oleh para rabi, kitab-kitab komentari itu deras. Midrash. Nah, kata deras itu juga berhubungan dengan kata madrasah. Ya, madrasah. Nah, baru yang ke atas, yang di atas ini adalah sot. Nah, kemampuan Anda menafsir, ya, baik Anda sendiri maupun orang-orang yang Anda ajar di depan Anda atau jemaat yang Anda ajar, mereka tidak akan mengerti isi Alkitab tanpa pencerahan dari Roh Kudus, termasuk Anda sendiri yang menyampaikan. Ya, tetapi di sini di kelas ini ranah saya mengambil ranah Peshat. Nah, Peshat. Apa itu Peshat? Adalah pembacaan Alkitab secara apa adanya, jujur, lurus. Jadi membaca secara harfiah. Nah, barangkali Anda tanya, Alkitab kok dibaca sih secara harfiah? Bukankah Alkitab itu harus dimengerti secara kontekstual?
Ya, betul. Tapi bagaimana Anda tahu konteksnya apabila di pesyatnya Anda belum memahami? Jadi tahap yang paling awal ini justru yang paling penting, tetapi yang paling sering diabaikan orang. Ya, kita belajar dari tahap yang paling pertama, yaitu tahapan pesyat. Buku saya yang saya perkenalkan kepada Anda adalah Parashat Bereshit. Jadi Torah portion yang pertama. Nah, kitab Kejadian itu dibagi dalam 12 parasyat. Jadi yang saya bahas dalam buku ini baru Parashat Bereshit, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 6 ayat 8. Kemudian nanti kita akan bisa berlanjut pada Parashat Noah, Parashat Lech Lecha. Nah, ini cerita tentang Bapak Abraham, Vayera, Kaisara, Toledot, ya, Vayetse, dan seterusnya sampai Vayehi. Nah, ini akhir hidup dari Yakub pada Kejadian pasal 50. Nanti ya. Ini adalah outline dari buku saya. Kita lanjutkan saja. Yang sudah punya buku saya bisa dibaca-baca nanti setelah kelas kita ini ya. Nah, baik, kita akan belajar mengenai genealogi langit dan bumi. Toledot Hashamayim Vehaaretz. Toledot itu artinya biasanya diterjemahkan menjadi silsilah. Jadi ini adalah kitab silsilah mengenai silsilah langit dan bumi. Asal muasal langit dan bumi. Nah, Toledot, kata Ibrani Toledot, itu artinya riwayat, bisa diterjemahkan riwayat, bisa diterjemahkan asal mula, silsilah, generasi atau angkatan, kelahiran, perhitungan, atau sejarah generasi. Nah, kata Toledot ini berasal dari sores, ya. Sores itu adalah akar kata. Soresnya adalah yalat. Yalat itu melahirkan. Jadi kitab Kejadian bicara tentang kelahiran. Kelahiran dari apa? Kelahiran dari alam semesta dan segala isinya. Kita, teknologi manusia hari ini, orang sudah bisa ke angkasa. Tapi bagaimana? Dulu langit dan bumi ini diciptakan. Nah, Musa melalui inspirasi Roh Kudus menuliskan itu semua bagi kita dan sekarang ini kita pelajari. Kejadian 2 ayat 4 bicara mengenai Toledot. Eleh Toledot Hashamayim Vehaaretz. Inilah silsilah dari Hashamayim, langit, Vehaaretz, dan bumi. Jadi silsilah dalam Alkitab tidak hanya bicara mengenai orang melahirkan siapa, siapa melahirkan siapa. Bukan. Tapi termasuk silsilah dari segala sesuatu. Termasuk alam semesta dan isinya. Ya. Nah, Behi baream beyom asot Adonai Elohim Eretz ve Shamayim. Ya. Ketika mereka diciptakan, ya siapa yang diciptakan? Hashamayim ve'aretz. Ya. Beyom asot, pada hari dia menciptakan. Siapa yang menciptakan? Adonai Elohim. Apa yang diciptakan? Eretz ve'shamayim. Nah,
Kita membaca di sini ada pengulangan 2 kali mengenai Syamaim, mengenai Arets, mengenai bumi. Nah, ungkapan demikian kalau dalam majas tata bahasanya orang Ibrani itu kalau 2 kali diucapkan, itu berarti bicara ini loh betul-betul mengenai penciptaan langit dan bumi. Ya. Nah, kata toledot dari kata yalat seperti dari saya bicarakan ya. Dan ini nanti Anda baca di rumah karena ada banyak sekali yang akan kita pelajari hari ini. Saya agak ragu saya bisa menyelesaikan satu pasal. Ya, saya ingin begitu detail ya. Saya biasa kadang-kadang menyampaikan dalam satu seminar itu saya bicara 2 jam tapi langsung bicara kejadian 1, 2, 3 ya, pasal 1, pasal 2, pasal 3 jadi cepat gitu kan. Nah, tapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda dan supaya kita dapat mempelajari bersama secara pelan-pelan menelaah ya kata-kata dalam Alkitab, melakukan ta'alah ya kata-kata dalam Alkitab kita. Ya, kata toledot dalam kitab Kejadian itu digunakan 11 kali. Selain Kejadian pasal 1 itu bicara mengenai genealogi langit dan bumi, toledot hasyamaim ve'aretz. Nah, yang paling penting dalam pelajaran kita ya, paling tidak saya harus menyampaikan kepada Anda Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Karena Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ini menyangkut kehidupan kita sampai hari ini. Yang pertama, genealogi langit dan bumi. Itu jelas. Terus yang kedua, genealogi monoteisme. Wow, di mana? Di kitab Kejadian bicara mengenai monoteisme. Lalu, genealogi manusia. Nah, ini gampang. Kita bisa melihatnya nanti pada Kejadian 1 ayat 26. Atau secara detail nanti kita pelajari pada Kejadian pasal 2. Kemudian ada genealogi, konsep ibadah. Nah ini, kenapa ibadah orang Kristen, kenapa ibadah orang Yahudi itu menggunakan sistem ibadah sakramental. Berarti ada yang dikorbankan. Apa yang menjadi dasar itu? Nah, Anda tidak akan menemui dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dasarnya itu apa? Terlalu bias kalau Anda langsung belajar di Perjanjian Baru. Anda harus mempelajari dari sejak mulanya di kitab genealogi. Genealogi tentang konsep ibadah dengan melakukan persembahan korban. Kenapa harus ada korban? Nah, nanti akan kita pelajari pada Kejadian pasal 3. Jadi, jelas di sini bahwa kitab Kejadian adalah kitab mengenai genealogi segala sesuatu termasuk konsep ibadah. Ya. Dan konsep ibadah kita adalah konsep anugerah. Nah, kalau ada agama lain itu konsepnya itu konsep amal ibadah. Misalnya kalau orang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala sekian. Kalau dia melakukan apalagi bayar zakat, maka dia akan mendapat pahala sekian. Kalau dia ziarah ke tanah suci, nah maka dia akan mendapat pahala sekian. Jadi konsep amal ibadah dan itu adalah konsep imbal balik. Kalau Anda melakukan satu amal ibadah, maka akan ada ganjarannya, akan ada pahalanya. Nah, tetapi kalau orang Kristen, konsep ibadahnya adalah konsep anugerah. Nah, orang Kristen tidak melakukan kebaikan atau orang Kristen tidak melakukan satu ibadah untuk mendapatkan pahala.
Ya, karena konsep ibadah orang Kristen adalah konsep anugerah, yang dimana Tuhan memberikan anugerah. Bahwa Tuhan sebenarnya adalah pihak yang memberi, yang dimana dia tidak berkewajiban untuk memberi. Dan manusia itu sebagai orang yang tidak layak atau tidak memiliki hak. Tetapi manusia itu diberi. Jadi anugerah atau kasih karunia, yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak punya hak, tapi dia diberi. Nah, inilah konsep anugerah yang diajarkan oleh Alkitab sejak pada kitab Kejadian. Luar biasa. Ya. Orang Kristen harus belajar mulai kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian bercerita tentang semuanya itu dan yang menjadi dasar ibadah kita hari ini. Karena ibadah kita adalah anugerah, dan anugerah yang diberikan Allah itu adalah anugerah yang sangat besar, maka selayaknya kita tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Ya, jangan kita seperti babi yang menginjak-injak mutiara yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Jangan kita seperti anjing yang mengkoyak-koyak barang kudus itu. Jadi kita harus tahu apa yang kita terima adalah anugerah. Nah, The Book of Genealogy, Kejadian pasal 1 sampai 50, ya, kita jadikan ini 5 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah genealogi langit dan bumi, alam semesta, Kejadian pasal 1, ya. Yang kedua adalah bahasan mengenai genealogi monoteisme, Allah sebagai kausa prima, Kejadian 1 ayat 1. Genealogi manusia, yang ketiga, Kejadian pasal 2. Genealogi keselamatan, pengampunan dengan darah, konsep ibadah kasih karunia, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai Kejadian pasal 4 ayat 5. Nah, yang kelima adalah genealogi orang-orang pilihan yang menjadi garis silsilah bagi Sang Mesias kita, mulai dari Adam, Set, Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub, ya. Dan kitab Kejadian adalah satu-satunya kitab kuno yang bercerita tentang kelahiran sebuah bangsa. Anda cari di mana saja, ya, kitab kuno yang menjadi kitab suci suatu agama, di manakah yang menceritakan lahirnya sebuah bangsa. Bahkan Alkitab merunut sejak manusia yang pertama, yaitu Adam. Ya. Nah, itulah sebabnya karena genealogi itu sangat penting, maka Matius memulai Injilnya dengan bicara tentang genealogi, yang dimana genealogi dari Sang Mesias itu bisa dirunut sampai kitab Kejadian. Ya, dengan bangga Matius ini menulis Sefer Toledot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Siapa itu Abraham? Juga adalah seorang tokoh yang diceritakan pada kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian bicara mengenai lahirnya sebuah bangsa. Jadi lahirnya sebuah bangsa ini bukan sembarangan, tetapi Allah sungguh-sungguh memilih sebuah bangsa yang dimana nanti Sang Mesias itu lahir dari situ. Ya, nah ini biasa kata-kata mutiara yang sudah kita kenal, Loa Baishan Lamed, Philo Hakaf dan Melamed. Orang yang pemalu nggak bisa belajar, guru yang nggak sabaran nggak bisa mengajar. Ya, oke. Jadi kita tetap interaktif, Anda dan saya, kita boleh
bertanya, Anda boleh menginterupsi, Anda juga boleh nggak setuju dengan yang saya paparkan, ya. Dan kita akan mempelajari kronologi 6 hari penciptaan, dimulai dari Kejadian 1 ayat 1.